Berikut ini adalah titik terkecil tentang alam semesta seisinya, atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang selama proses perjalanan sejarah dunia belum ada yang mengungkapnya secara umum, terbuka, dan universal. Entah karena takut atau karena ada intrik di dalamnya, atau Romo, cinta kepada Dat Maha Suci hidup semata, dan cinta kasih sayang yang sesungguhnya adalah Rama nyuwun pangestu lan pengayoman kanthi teguh rahayu slamet. dia dan engkau bukanlah aku, namun engkau dan dia sama bagiku, sama-sama hidup beserta aku. Satu di kiri, satu di kanan, masing-masing melakukan tugas dan kewajiban selagi hayat masih dikandung badan. Engkau yang selalu kekurangan berdampingan dengan dia yang berlebihan, dengan aku sebagai perantara untuk cukup dan mencukupi. Engkau adalah tangan kiriku dan dia adalah tangan kananku. Aku adalah cakra otakmu yang merencanakan segala sesuatu. Saya adalah manusia, dia adalah seorang hamba si pengembara, dan aku terkandung di dalamnya. Maka adalah saya, terdiri dari engkau, aku, dan dia. Satu, namun sebenarnya tiga. Jika dipelajari sampai sedalam-dalamnya, bunyinya tiga, namun nyatanya satu bagiku. Begitulah pemecahanku yang menghasilkan pemisahan antara jiwa dan raga. Gerak datang dari aku, yang menggerakkan dia, dan yang bergerak ialah saya. Dengan ini, maka coba terangkanlah padaku, siapa sebenarnya sejatiku ini? Edan tenan. Coba perhatikan ini. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur atau cakra otak yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Berarti Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup bertahta atau bersinggasana di dalam dasar otak setiap manusia hidup, bergelar sejatine satrio. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muharram atau cakra jantung. Itu rumah tempat tinggalku, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati, di antara hati ada jantung atau cakra jantung. Di dalam jantung ada budi, di dalam budi ada angan-angan atau rasa dan perasaan. Di dalam angan-angan ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Berarti Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup bertempat tinggal di dalam dasar jantung setiap manusia hidup, bergelar satrio sejati. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau cakra kelamin yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Di antara kelamin atau penis atau kontol ada pelir atau peler.
atau cakra kelamin. Di dalam pelir atau peler ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rahsa. Di dalam rahsa ada aku. Berarti Ruh Suci atau Roh Kudus atau hidup atau esensi dat Maha Suci hidup ada di dalam kelamin setiap manusia hidup bergelar Putra Rama. Sesungguhnya seluruh sukma atau anasir, termasuk anasirnya hewan dan tumbuhan, itu berasal dari cahaya atau Nur Muhammad atau Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup. Aku berasal dari nur atau cahaya Maha Suci hidup, dan semua yang ada di alam semesta ini berasal dari cahayaku. Aku adalah bapak dari segala sukma atau anasir, dan bapakku adalah Dat Maha Suci hidup. Sukma atau anasir adalah merupakan pembatas daripada al-haq, seperti halnya jasad atau raga yang merupakan pembatas daripada hidup dan maha hidup. Dengan ini berarti sesungguhnya seluruh apapun di dunia ini adalah pakaian daripada ruh. Seperti halnya cahaya matahari. Mataharinya satu, akan tetapi cahayanya memasuki setiap jendela serta menerangi setiap ruangan. Sebenarnya ruh tidak masuk ke dalam raga, akan tetapi seperti penunggang kuda, dan raga adalah kuda. Gerakan ruh dan raga adalah seperti gerakan dari tangan dan anak kunci, terjadi serempak, seperti gerakan kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda dengan 1 kusir, juga terjadi serempak. Di dalam rasa ada aku, berarti aku adalah Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup yang menciptakan sir di dalam otak. Kemudian sir menggerakkan jantung, jantung menggerakkan hati, hati menggerakkan kelamin, kelamin menggerakkan tubuh atau jasad. Urut-urutannya seperti ini: hidup, otak, hati, kelamin, tubuh atau wujud, atau ruh, sir, dat, sifat, jasad, atau rasa, rasa, krasa, rumangsa, ngerasa ake, jadi. Romo, ketika tangan melempar sesuatu, bukan tangan yang melempar sesuatu itu, melainkan aku, ya Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci hidup. Sesungguhnya Ruh Suci atau hidup adalah urusan Maha Suci hidup. Arti maksudnya Ruh Suci atau hidup manusia serta segala macam ruh atau hidup lainnya adalah merupakan rahasia Dat Maha Suci hidup. Ketika di alam arwah atau alam sukma, ruh manusia bersama para ruh lainnya, termasuk ruh para malaikat atau para dewa-dewi, bisa berkomunikasi langsung dengan Dat Maha Suci hidup setiap saatnya. Sebagaimana pada awalnya kejadian ruh yang berikrar kepada Maha Suci hidup, tak kala Maha Suci hidup bertanya kepada para ruh tersebut, "Bukankah aku adalah Tuhanmu?" Kemudian para ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi ya Tuhanku." Hal ini membuktikan bahwa seluruh ruh bisa berkomunikasi dengan Dat Maha Suci hidup. Kutiupkan ruhku kepada jasad. Kemudian ruh masuk ke dalam jasad sambil membawa amanah dari Maha Suci hidup. Apakah amanah itu? Tak lain dan tak bukan adalah tugas untuk hidup di dunia seperti apa dan sebagai apa. Sesungguhnya telah kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi mereka semua enggan memikulnya karena takut mengkhianatinya. Namun manusia bersedia memikulnya, karena manusia sungguh zalim dan bodoh. Romo, karena dunia merupakan tempat pembelajaran bagi ruh, maka ruh diturunkan ke dunia dengan tugas sebagai apa dan peran apa di kehidupan dunia ini. Pada awalnya saya meyakini bahwa setelah lepas dari belenggu tubuh, hidup akan secara otomatis dan tanpa proses bisa langsung kembali kepada asalnya.
Ternyata tidak, karena kalau gagal mencapai kesempurnaan hidup, hidup akan masuk dan tinggal di alam penantian bersama para ruh-ruh lainnya, termasuk para malaikat atau dewa-dewi. Sedangkan sukma yang awalnya adalah 4 anasir masuk dan tinggal di dalam pengadilan. Di setiap saatnya, para ruh selalu memohon kepada Dat Maha Suci Hidup, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat melakukan perkara yang aku lalaikan." Dan Maha Suci Hidup menjawab, "Tidak, itu hanya alasan belaka. Di belakang kalian ada tabir yang menghalangi kalian, sampai hari kalian dibangkitkan." Para ruh tetap berusaha memohon, "Sekiranya kami dapat kembali ke dunia lagi, ya Tuhanku, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman." Dan Maha Suci Hidup menjawab, "Sesungguhnya hal ini menjadi keterangan yang nyata, namun kalian tidak mau percaya." Namun tidak sedikit permohonan para ruh ini terkabulkan. Dan inilah yang disebut sebagai reinkarnasi, yaitu lahir kembali ke dunia dengan wujud yang berbeda dan sebagai apa yang berbeda pula. Akan tetapi, tidak sedikit pula para ruh yang bereinkarnasi ini masih melakukan pengingkaran dan tetap mengulang pengkhianatannya kepada Dat Maha Suci Hidup. Namun, Maha Suci Hidup tetap adil lagi bijaksana. Artinya, jika layak untuk direinkarnasikan, ada saja yang diberi kesempatan untuk lahir kembali ke dunia ini. Para kadang kinasiku sekalian, apa yang saya uraikan tadi tidak akan mudah untuk dimengerti dan dipahami bagi orang-orang yang belum pernah bertemu dan menyaksikan sendiri sucinya dirinya sendiri. Pepatah lama mengatakan, tak jumpa maka tak kenal maka tak cinta maka tak iman. Berikut ini adalah titik terkecil tentang alam semesta seisinya, atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang selama proses perjalanan sejarah dunia belum ada yang mengungkapnya secara umum, terbuka, dan universal. Entah karena takut atau karena ada intrik di dalamnya, atau Romo, cinta kepada Dat Maha Suci Hidup semata, dan cinta kasih sayang yang sesungguhnya adalah rahasia Dat Maha Suci Hidup itu sendiri. Sebab cinta kasih sayang adalah gerak-gerik ruh suci atau roh kudus atau hidup atau esensi Dat Maha Suci Hidup. Karenanya dibutuhkan kesadaran rasa untuk itu. Bagaimana cara dan teknik serta metodenya agar supaya kita bisa mengenal Maha Suci Hidup? Di manakah ia? Kemana kita harus mencarinya? Apakah harus ke Mekah? Ataukah India? Atau ke negeri Cina? Apakah demikian jauhnya Dat Maha Suci Hidup itu berada? Apakah kita tidak tersesat nantinya jika jarak tempuhnya sejauh itu? Edan tenan bro. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Dat Maha Suci Hidup itu ada di Mekah, atau India, atau Cina, atau di Jawa, dan lain sebagainya. Coba perhatikan ini. Aku dekat, lebih dekat aku daripada urat leher. Dat Maha Suci Hidup meliputi segala sesuatu. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia telah mengutus seorang utusan di dalam dirimu. Di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan Dat Maha Suci Hidup menempatkan diri antara manusia dengan datnya? Di dalam diri manusia ada cahaya yang maha melihat. Maha Suci akan membimbing dengan cahayanya. Dengan cahayanya bagi siapa yang dia kehendaki, yaitu ruhnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup. Hidup yang memberi kehidupan kepada kita dari awal hingga sekarang ini. Di dalam setiap rongga anak Adam, aku ciptakan suatu mahlige yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad,
Dalam Fuad ada Sagova, di dalam Sagova ada Sir, di dalam Sir ada aku. Tidakkah kau perhatikan itu? Aku tidak berada di bumi, aku tidak berada di langit, aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Apa dan bagaimana itu iman? Pasrah hanya kepadanya, menerima keputusannya, mempersilahkan kuasanya, merasakan kenyataannya, menebar cinta kasih sayangnya, bukan yakin atau percaya. Untuk apa kita yakin dan percaya kalau tidak pernah pasrah kepadanya, menerima keputusannya, mempersilahkan kuasanya, merasakan kenyataannya, dan menebar rasa cinta kasih sayangnya. Oleh karena itu, wajar dan masuk akal kan? Bila ahli laku dan para sufi mengatakan bahwa kolbu mukmin Baitullah. Itulah Baitullah yang sejati, tidak dibuat dari batu atau bata, atau semen dan tanah, melainkan buatan Zat Maha Suci hidup itu sendiri, yang harus kita bersihkan, dan kita jaga kebersihannya, agar supaya tidak dijadikan tempat sampah dan sarang syaiton-syaiton dan iblis. Bila Baitullah dibuat dari batu dan bata atau semen atau tanah, lalu Maha Sucinya seperti apa? Seperti artis atau selebritis, berdasi, berginjau begitu? Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa dirinya bodoh. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Sungguh, 45 tahun aku berkelana, mengelilingi jagat raya, mencari Tuhan, ke berbagai belahan penjuru dunia hingga payah dan berputus asa. Akhirnya saya menjumpai di dalam rumahku sendiri. Rumah yang mana? Aku menatap pikiranku sendiri. Kulihat kotoran ada di sana. Lalu aku bersihkan kotoran itu dan di sana kulihat dia. Aku menatap hatiku sendiri. Kulihat kemelekatan ada di sana. Lalu aku lepaskan kemelekatan itu dan di sana kulihat dia lagi. Aku menatap kelaminku sendiri. Kulihat kotoran ada di sana. Lalu aku bersihkan kotoran itu dan di sana kulihat dia. Dia tidak berada di tempat lain selain 3 tempat tersebut, yaitu Baitul Makmur alias otak atau pikiran, Baitul Muharram alias hati atau batin, Baitul Muqaddas alias kelamin atau syahwat. Apakah kurang jelas atau tidak jelas? Tidak ada cara dan teknik serta metode lain selain membersihkan lalu menjaga kebersihan pikiran, batin, dan syahwat. Tidak ada jalan lain selain jujur. Selain jalur pikiran yang bersih, batin yang bersih, dan syahwat yang bersih. Percayalah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih diri adalah wahyu pancagaib yang diibadahkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab, rontal dan kertas, itu benar semuanya, tidak perlu dirisaukan. Namun, dalam kenyataannya, mencari dan untuk mengenal Zat Maha Suci hidup bukan perjalanan ke Mekah, ke India, ke Cina, dan lain-lain sebagainya. Mencari Zat Maha Suci hidup agar supaya bisa mengenalnya adalah perjalanan melalui penelusuran tanda-tandanya untuk menuju kepadanya, mulai dari alam lahiriah hingga ke alam batinnya, yaitu laku murni menuju suci, yang kemudian laku suci menuju abadi, atau Isra Mi'raj. Disadari atau tidak disadari, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur. Ketika mati, baru dia terbangun. Untuk hal ini harus bisa mati sebelum mati. Mati sak njeroning urip maksudnya. Agar supaya kesadaran ruh sucinya bangkit untuk berkomunikasi dengan Zat Maha Suci hidup. Hanya dengan ini, seseorang bisa membaca kitab yang kekal yang berada di dalam dirinya sendiri. Dan hanya dengan manekung, hal ini bisa dilakukan. Namun sayang, tinggal beberapa saat lagi manekung akan usai. Sebetulnya,
semua jiwa atau sukma atau 4 anasir sudah diasmo sejak awal, atau dibaptis, atau dibaiat ketika bersaksi atau bersahadat, dan suci adanya, karena dia adalah esensi ilmu dan maha suci hidup. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, lalu aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Namun, setelah turun ke dunia untuk mengemban amanah atau laku kehidupan di dunia, lalai bahkan lupa akan amanah atau laku tersebut, bahkan berusaha mengekang dan menguasai ruh suci atau roh kudus atau hidup yang seharusnya berdikari memerintah 4 anasir atau sukma untuk menjalankan amanah atau laku di kehidupan dunia. Sebab itu manusia dijuluki sebagai insan, yang artinya lalai. Karena 4 anasir atau sukma itu cenderung menyukai perbuatan jahat, sehingganya dibaiat atau dibatis atau diasmo sejak awal bersahadat atau bersaksi, agar supaya 4 anasir atau sukma yang dikenal dengan sebutan jiwa ini mudah mengingat dat maha suci hidup, sehingga roh suci atau roh kudus atau hidup bisa mengendalikannya dengan mudah. Merasa Islam, merasa Muslim. Para kadang kinasiku sekalian, di dalam pengkajian diri sejati di era milenium ini, teliti dan jelilah, buka pikiran, buka hati, dan buka syahwat dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya. Jangan mudah percaya kalau belum mengalami dan merasakan sendiri, serta menyaksikan sendiri ada banyak jebakan emen di dunia ini yang dibuat oleh para ahli politik zaman dulu, bahkan saudara-saudari kita sendiri di zaman sekarang yang belum tercerahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan dunia engkau lebih tahu, tata cara beribadah ikutilah caraku. Yang menjadi beberapa pertanyaannya sekarang adalah, bila pegangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kenapa kita tidak mengikuti tata cara beribadahnya Rasulullah ketika di Gua Hiro? Apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro sehingga beliau bisa menerima wahyu Allah? Waktu itu belum ada Al-Quran dan tata cara sholat seperti sekarang loh. Kenapa tidak bertafakur di Masjidil Haram? Kenapa Rasulullah menetap di Madinah, tidak kembali ke wilayah Mekah? Apakah karena Mekah sebagai wilayah musuh bebuyutan Nabi Muhammad? Apakah mungkin Nabi Muhammad secara tersamar memperingatkan umatnya agar tidak terkecoh karena terpesona oleh situs Ibrahim di Masjidil Haram? Kenapa disebut Masjidil Haram? Apakah ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 107 dan 108? Dan ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Surat At-Taubah ayat 107. Jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Bila kita bersedia membaca catatan kaki Al-Quran dan terjemahannya di Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu, yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 107 adalah seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang ketika itu sedang membawa tentara Romawi dari Syria. Orang Arab jahiliyah menunggu mereka di masjid yang mereka dirikan. Namun ternyata Abu Amir mati di Syria. Dia tidak jadi datang sehingga tidak jadi perang. Sedangkan di dalam surat At-Taubah dikatakan telah memerangi Allah dan Rasul-Nya seperti telah terjadi perang.
Surat At-Taubah adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali basmalah atau bismillah. Surat At-Taubah menceritakan kemusyrikan dan kemunafikan orang-orang Arab jahiliyah, bukan mengisahkan perang dengan kaum Nasrani. Para pendeta Nasrani di Madinah sudah beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Madinah pada zaman itu, golongan Yahudi, Nasrani, dan golongan Islam hidup berdampingan. Madinah artinya madani, mapan. Apakah mungkin pendeta Nasrani Abu Amir yang sudah beriman kepada Allah mau bersekutu dengan golongan penyembah berhala? Pada zaman jahiliyah, konon kabarnya bangunan utama di kota Mekah adalah Masjidil Haram. Bangunan serbaguna selain untuk kegiatan ibadah juga dipergunakan untuk kegiatan lain seperti untuk berkumpul, untuk bertransaksi, bisnis, dan lain sebagainya. Konon sejarahnya, sewaktu perang Badar, Masjidil Haram itu dipergunakan oleh kaum musyrikin untuk menghimpun kekuatan serta dipergunakan untuk menunggu pasukan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan berikutnya, benarkah Allah melarang sholat di Masjidil Haram? Seandainya benar Allah melarang sholat di Masjidil Haram, ini luar biasa, bro. Karena berarti selama ini umat Islam terkecoh. Dan tenang, Romo. Para kadang kinasiku sekalian, coba renungkan ini. Seandainya saya sebagai ustadz atau kiai, seandainya saya sebagai guru atau seorang pembimbing, lalu saya mengajarkan hal yang salah, kemudian digugu, atau dipercaya, diyakini, atau ditaati, dan ditiru, maka kesalahan itu akan terus berlanjut dari generasi pertama ke generasi berikutnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan dosanya saya? Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Maka siapakah yang lebih jahat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Akan kami beri ganjaran pada mereka yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan seburuk-buruknya siksaan. Begitulah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ngeri banget ya. Seandainya benar Allah melarang sholat di Masjidil Haram, jangan-jangan Allah akan membuktikan kebenaran Al-Quran melalui azab yang pedih, musibah, wabah, pertumpahan darah, dan bencana alam. Dan sepertinya ini sudah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa Rasulullah menganjurkan belajar ke negeri Cina, tidak menganjurkan belajar ke Mekah? Ada pelajaran apa di Cina? Apakah Cina lebih banyak ilmunya? Tenan. Timur dan Barat adalah milik Allah. Kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah Allah. Begitulah surat Al-Baqarah ayat 115 di dalam Al-Quran menjelaskan. Kenapa diharuskan hanya menghadap ke Barat? Kalau tidak, dianggap kafir, musyrik, syirik. Sedangkan ayatnya berkata begitu. Ada apa ini? Mengapa selama ini kita tidak pernah berpikir hingga ke hal pertanyaan ini? Apa karena kebodohan kita? Atau karena takut, lalu terpaksa diam? Atau ego, pamrih, arogan kitalah yang senantiasa menghadapkan wajah kita ke barat dan melupakan wajah timur, utara, dan selatan. Sehingganya pikiran, hati, dan syahwat kita buta, tidak pernah melihat cahaya yang terbit dari timur. Ataukah mungkin karena Rasulullah sangat arif ya,
sehingga bisa memprediksi bahwa sepeninggalan beliau akan muncul kembali kemusyrikan-kemusyrikan di Mekah yang kemudian meluas hingga ke Jawa Dwipa. Lupa atau memang tidak tahukah sabda Rasulullah bahwa kelak sepeninggalan beliau umat Islam pun akan terpecah belah menjadi sekian. Ternyata benar kan? Setelah beliau dan para sahabatnya wafat, muncul ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Kemudian umat Islam pun terpecah dalam mazhab-mazhab. Moral jahiliyah pun muncul kembali, terutama pada masa Bani Umayyah, kemudian diperparah oleh Bani Abbas. Masjidil Haram pun dijadikan komoditas bisnis sumber devisa, bahkan dipolitisir. Sehingga ibadah haji di situs Ibrahim seolah-olah hukumnya menjadi wajib sebagai rukun Islam. Apakah kita umat Ibrahim ataukah umat Muhammad? Wong edan bagu dikatain sesat. Itu tuh. Awas, hati-hati, jangan sampai tersesat. Edan tenan. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabb-nya. Barang siapa mencari Allah keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Berarti bila kita mencari Allah ke Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, apakah akan tersesat? Adakah ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang menyatakan Tuhan ada di Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, dan lain-lain? Sucikanlah rumahku, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku, rumahku yang dimaksud tidak dikatakan di Mekah, India, Cina, Inggris, Jawa, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti, kita tidak boleh mempersekutukannya dengan apapun. Dan yang jelas, aku bertahta di dalam Baitul Ma'mur yang berada di dalam kepala Adam. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram. Itu rumah tempatku berdiri di dalam dada Adam. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Apakah ini kurang jelas atau tidak jelas? Bila Baitullah atau rumah Tuhan dibuat dari batu atau bata, atau beton, atau semen, atau tanah, lalu Allahnya seperti apa? Lagi pula, apakah ini tidak mempersekutukan Allah? Apakah ini tidak musyrik? Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah hanya kepadanya. Dan khusus untuk yang disebut manusia, aku ciptakan manusia dengan cara yang sempurna. Karena penciptaannya sempurna, berarti bahan dasarnya juga pasti sempurna kan? Yaitu Dat yang maha sempurna. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Berarti Dat Allah bersemayam di dalam setiap ciptaannya, terutama di dalam diri manusia, baik mata belo maupun mata sipit, hidung mancung maupun pesek, kulit hitam, putih, coklat maupun kuning atau abu-abu sekalipun. Tidakkah terpikirkan hal ini oleh kita selama ini? Katanya kita cerdas. Kalau dibilang dungu, goblok, bodoh, tidak mau, marah. Maunya dikatain super cerdas. Kecerdasan pikiran kita tidak sampai di kebagian ini. Lalu apa gunanya? Apa manfaatnya? Para kadang kinasiku sekalian, Dat Allah bisa berada di dalam semua makhluk ciptaannya. Misalnya di dalam bunga yang berwarna-warni, sehingga tampak indah. Dat ilahiyah menjadi tersembunyi di dalam semua makhluk ciptaannya, seperti halnya biji gandum. Setelah menjadi roti, biji gandumnya tidak tampak lagi, namun dat gandumnya tetap ada tersembunyi di dalam roti. Iya apa iya, hayo?
Di sisi lain, dat Allah meliputi segala sesuatu. Berarti alam semesta termasuk planet bumi kita ini, tempat kita berada ini, ada di dalam jubah Allah. Kita semua tenggelam atau bakok dalam Tuhan. Bila jubah Allah itu bulat seperti bola, maka kita semuanya seperti berada di dalam bola. Yang kemanapun kita menghadap, baik ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah, di sanalah wajah Allah. Dia ada di mana-mana, namun dalam keesaannya, dia tidak kemana-mana. Percayalah. Di dalam setiap rongga dada anak Adam, aku ciptakan suatu mahlike yang disebut dada. Dalam dada ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada sagofa, dalam sagofa ada sir, di dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasia. Aku tidak ada di bumi, aku tidak ada di langit, tapi aku berada di dalam kolbu mukmin yang benar. Iqra kitab bako, kafa binafsika al-yauma alaika hasbi. Bacalah kitab yang kekal, saudara-saudariku, yang senantiasa dimuliakan Allah. Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri, agar terbuka seluruh hisab. Allahu batinul insan, al-insanu dohirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah wujud realitasnya Allah. Al-insanu siri wa anna siruhu. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Laya firalahu ghairullah. Yang mengenal Allah hanya Allah. Arabtu robbi birobbi. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Romo, ma'araf naka hakko ma'rifataka. Aku tidak mengenal engkau kecuali sampai sebatas pengetahuan yang engkau perintahkan. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Man arofa robbahu fakot jahilan nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa dirinya bodoh. Man tolabal maolana bigoiri nafsi fakot dolalan baida. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan tersesat semakin jauh. Kenapa? Kenapa dan mengapa kita tidak mau peduli akan ayat-ayat tersebut? Kenapa? Kenapa dan mengapa? Pak Web, benarkah yang Pak Web informasikan bahwa kita bisa bertatap muka secara langsung dengan Allah dan manunggal abadi secara sempurna dengannya? Kalau kurang yakin dengan informasi dari saya Web, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Mengapa? Mengapa ayat ini kok dibaca? Mengapa ayat ini kok tidak dibaca alam atau alim? Kenapa harus dipisah sehingga berbunyi alif lam mim? Percayalah, hanya Allah yang mengetahui arti maksudnya. Yang mengetahui Allah hanya Allah. Huruf alif adalah milik Allah, jadi hanya Allah yang tahu. Huruf lam adalah milik Rasul atau utusan, yaitu ruh Allah, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup. Maka untuk bisa mengetahui arti maksudnya lam, kita harus mengenal hidup dulu. Dan huruf mim adalah milik Muhammad sebagai insan, manusia maksudnya. Antara alif dan mim ada lam. Antara Allah dan manusia ada apa? Ayo. Romo, ada sir kadangku. Ada kesadaran rasa cinta kasih sayang maksudnya. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu adalah gerak-geriknya hidup. Hidup itu ruh atau datnya Allah yang diutus tinggal di dalam setiap kedirian makhluk. Sir dalam hal ini berperan sebagai utusan, sebagai pembawa berita, sebagai naluri, sebagai insting atau generator, dan bisa juga sebagai mikroprosesor.
penerima dan pengelola data. Setelah sir ada dat, ada ruh Tuhan atau hidup. Setelah dat ada sifat. Arti maksudnya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat bercakap-cakap dengan Allah kecuali dengan Rasul atau utusannya, yaitu ruhnya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah hidup yang seumur hidup menggerak dan menggerikkan kita. Sungguh, aku tidak mengenal doa seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Petunjuk Allah itu melalui sir dan sifat. Arti maksudnya melalui kesadaran rasa cinta kasih sayang. Sir, arti maksudnya adalah kesadaran. Dat, arti maksudnya adalah rasa. Sifat, arti maksudnya adalah cinta kasih sayang. Jadi, sir dan sifat itu adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kesadaran rasa cinta.